Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Adila dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi penyelesaian anuitas dengan konsep tabel menggunakan software MATLAB. Nah, di sini langsung saja kita ke soalnya. Selesaikan soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB. Suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan, kemudian simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, sebelumnya saya sudah menghitung menggunakan Excel. Di sini tadi kan diketahui pinjaman awalnya 200 juta, kemudian suku bunganya 6% per tahun, karena tadi di soal itu adalah yang ditanyakan hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan, maka bunga 6% per tahun ini akan kita jadikan bunga per bulan. Maka 6% ini dibagi dengan 12, hasilnya 0,5. Sehingga di sini 0,005. Nah, tadi diketahui periodenya adalah 5 tahun, sehingga periode bulanannya adalah 60 bulan. Hasil anuitas akhirnya dengan menggunakan rumus anuitas yaitu R sama dengan A kali I dibagi dengan 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan dengan negatif N. Hasilnya Rp3.866.560. Nah, nantinya kita akan membandingkan hasil dari Excel ini dengan program yang akan kita jalankan di MATLAB nanti. Apakah akan sama hasilnya, apakah ada perbedaan atau apapun itu. Tapi seharusnya hasilnya akan sama karena nilai-nilai yang digunakan nantinya sama. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, langsung arahkan kursor kita ke new script untuk membuat script barunya. Di sini saya akan membuat judul dari program yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Ini judulnya bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Untuk menampilkan judul, kita beri fungsi DISP. Kemudian buka kurung, berikan ketik di awal. Masukkan judul yang akan kita tampilkan. Mau seperti apa bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Di sini saya akan menulisnya dengan program menghitung anuitas akhir menggunakan tabel. Ini bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Kemudian saya akan di sini menambahi lagi kita sejajarkan biar rapi. Dan di sini kita tutup. Kemudian tadi kan di soal sudah diketahui beberapa aspek. Yang pertama itu ada pinjaman awal, suku bunga, dan juga periode. Nanti kita bisa masukkan ke dalam program kita sebagai inputan datanya. Nah, di sini nanti ada yang akan kita input. Sehingga tadi yang sudah diketahui adalah A itu sama dengan, karena ini mau diinput, kita berikan di sini input, kemudian buka kurung, masukkan
pinjaman awal, karena A ini adalah pinjaman awal. Kemudian seperti ini, kita tutup dengan petik di atas seperti biasa. Ini kita beri petik juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua itu, yang diketahui ada suku bunganya. Suku bunga itu dilamakan dengan I. Ini juga masih sama. Input. Masukkan suku bunga. Ini I. Kurang sama dengan. Biar sama. Kita tutup juga, kemudian kita berikan titik 2 agar tidak ada penjabaran dari ini. Kemudian yang diketahui lagi adalah periodenya. Kita lambangkan di sini periode P saja. P sama dengan input masukkan periode. Kita berikan juga lambang dari periode, yaitu P. Seperti ini, sama dengan, kita tutup dengan petik dan juga. Nah, setelah kita masukkan, sudah lengkap menuliskan sesuatu yang diinput dari soal tadi, sekarang kita masuk ke proses pembuatan tabelnya. Yang pertama saya tuliskan proses di sini. Nah, kita berikan judul untuk membatasi antara input dengan proses ini. Seperti yang awal tadi, untuk menampilkan judul itu kita buat seperti ini juga. Ini juga bisa terserah bisa terserah mau dibikin seperti apapun. Di sini saya tuliskan tabel anuitas. Pencet. Ini, kemudian setelah ini nanti di tabelnya itu akan ditampilkan seperti halnya di Excel tadi, ada periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan juga sisa hutang. Jadi di sini kita tuliskan yang akan ada rumusnya itu nanti yang akan kita gunakan rumusnya itu bunga, pembayaran pokok, dan juga sisa hutang. Karena di sini anuitas itu sudah berjalan dari periode ke N itu akan berjalan sama, maka kita tuliskan yang bunganya dulu. Sini. Bunga itu BN. Nah, BN itu sama dengan matriks dari sesuatu. Kita bikin seperti ini. Kita tutup dengan titik 2. Kemudian setelah bunga itu ada di sini ada pembayaran pokok AN, kemudian sisa hutang. Kita langsung ke AN. AN sama dengan AN juga sama. Ini adalah matriks dari sesuatu juga. Tutup, kemudian ada HN. HN juga ini sama, masih sama. Titik. Kemudian setelah ini kita masukkan rumus dari anuitas, yaitu R. Di sini kita beri keterangan. Nanti setelah kita menuliskan rumus saja. R sama dengan, kita beri kurung, A dikali dengan I. Ini I kecil. Dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan negatif P, karena periode di sini kita lambangkan dengan P. Kita tutup.
lalu kita berikan titik 2. Nah, di sini kita beri keterangan bahwa BN itu merupakan bunga. Kemudian, mohon maaf, AN itu adalah pembayaran pokok. Lalu HN itu adalah sisa hutang. Dan di sini R adalah anuitas. Seperti ini, guys. Setelah itu, setelah kita memasukkan ini, lalu kita akan membuat tabel dari anuitas ini. Nah, untuk membuat tabelnya yang akan kita tampilkan nanti itu kita menggunakan masih option yang sama seperti tadi, menggunakan DISP. Kemudian di sini ada yang pertama itu di tabelnya nanti yang akan muncul itu periode. Periode. Di sini periode kita lambangkan dengan P. Setelah periode itu yang akan muncul kedua adalah, ini saya ingin memperbaiki sedikit. Yang akan muncul kedua adalah anuitas, di mana anuitas itu dilambangkan dengan R. Kemudian setelah itu yang muncul adalah bunga dilambangkan dengan BN. Lalu ada pembayaran pokok. Kita singkat saja pokok atau kita AN. Kemudian yang terakhir, biar sedikit rapi, nah seperti ini. Dan terakhir ada sisa hutang. Kita lambangkan dengan HN. Mohon maaf kurang di sini. Kita tutup, kemudian berikan. Nah, setelah ini nanti kan ini periodenya itu akan berjalan dari 1 sampai ke N. Kemudian anuitasnya juga akan berjalan dari 1 ke N, dan semua ini akan berjalan dari 1 ke N. Jadi di sini kita gunakan fungsi for. For P sama dengan 1/N, karena berjalan dari 1 ke N. Kemudian di sini kita tuliskan rumus bunga BN itu sama dengan rumus bunga adalah pembayaran pinjaman awal dikali dengan suku bunganya. Pinjaman awalnya tadi adalah A, maka di sini A dikali dengan I atau suku bunganya. Kemudian yang kedua ada pembayaran pokok yaitu AN sama dengan AN itu anuitas dikurangi dengan bunga. Maka di sini ditulis R dikurangi dengan BN. Seperti ini. Yang terakhir ada HN. HN itu rumusnya sama dengan pinjaman awal dikurangi dengan pembayaran pokoknya. Seperti ini. Mohon maaf, ini tadi ada yang kelupaan dikasih titik 2. Ini. Kemudian kita berikan jika HN itu
kurang dari sama dengan 1, maka HN itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian kita akan menampilkan tabelnya. Itu seperti ini. DISP form matriks dari num to string, kemudian P karena yang pertama adalah periode, dan kita berikan koma. Di sini nanti itu saya akan menampilkan anuitasnya itu dalam bentuk rupiah. Maaf sebentar. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan Rp sebelum angkanya terlihat, nanti itu akan ada rupiahnya dulu yang terlihat. Di sini kita copy saja biar cepat. Setelah ini itu ada koma dulu. Habis itu paste. Karena ini tadi udah P, berarti ini R. Terus lagi kita komain aja. Yang ini V, Ctrl V, kita rapiin biar lebih rapi. Nah, setelah R itu ada BN, kemudian di sini ada AN, dan di sini itu ada, ini sudah tidak, berarti sampai sini. Ini itu ada HN. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, kita rapikan juga yang ini. Sudah. Kemudian setelah ini di sini itu kita tambahkan bahwa H itu sama dengan, maaf, ini bukan H, ini HN. Karena dari tadi kita melambangkan sisa hutang itu adalah HN. Nah, di sini HN sama dengan A. Atau A sama dengan HN bisa HN. Nah, jika HN 0 itu A sama dengan HN. Bukan jika HN 0, jika periode masih periode ke 0 itu maka A sama dengan HN. Karena sisa hutangnya belum terkurang. Ini untuk mengakhiri program. Kemudian kita save terlebih dahulu program kita. Langsung aja di run, nanti otomatis ada save terlebih dahulu. Di sini kita save sebagai tugas akhir. Save dan kita running. Ternyata masih ada yang salah, guys. Kita perhatikan. Oh, ada satu N yang kurang. Berarti ada yang perlu ditambahin N. Oh ya, di sini kita belum mengakhiri dari if ini, belum ada N-nya, sehingga kita berikan di sini. Coba lagi di running. Nah, ini baru bisa. Kita inputkan nilai yang diketahui. Ada 200 juta yang pertama pinjaman awalnya. Kemudian masukkan suku bunganya. Suku bunga bulanannya adalah 0,00. Nah, kita komanya nggak bisa pakai koma. Karena kalau kita pakai koma hasilnya seperti ini. 0,005. Nah, nggak bisa kan? Jadi kita makanya titik 0,005.
Kemudian masukkan periodenya ada 60. Karena 5 tahun dikali 12 adalah 60. Nah, sehingga kita dapatkan tabel seperti ini. Kita cek apakah yang pertama pada periode pertama nilainya sama semua. Yang pertama ada 38, 605, 60, 305, 9. Di Excel tadi 38, 66, 56, 0, 9. Beda koma doang. Artinya ini sama hasilnya. Kemudian yang kedua adalah 1 juta. Bunganya 1 juta. Kemudian pembayaran pokoknya itu ada 28665 ini sekian. Di sini juga 28665 sekian. Dan ini ada 197133440. Di sini juga sama. Nah, kemudian kita cek di akhirnya. Ininya 19236,6186. Kita cek di akhirnya 31 sama. Kemudian ininya di akhir paling akhir 3847324 3847324. Jadi 323 karena ini kalau dibulatkan juga masih 4. Kemudian kita cek lagi di yang terakhir itu 0. Sama. Di periode ke-60 maka sisa hutangnya sudah 0 karena sudah terbayar dengan lunas. Jadi kesimpulannya, perhitungan dengan menggunakan MATLAB ini program kita berjalan dengan baik. Sehingga hasil dari MATLAB ini sama dengan hasil pada Excel yang sudah kita jalankan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik menggunakan penyelesaian anuitas menggunakan program MATLAB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.